Selamat malam Om Fadil. Terima Selamat kasih banyak dikasih waktu ya. Selamat malam, Saudara Hamud. Terima kasih nih waktunya kita dikasih kesempatan untuk bisa ngobrol-ngobrol di channel YouTube kita. Namanya Berburu Makna. Berburu makna, bagus sekali namanya. Apa namanya Berburu Makna? Karena kita pengen memposisikan diri kita ini sebagai anak muda yang sedang mencari makna kehidupan, ilmu dari orang-orang yang memang pengalamannya sudah jauh lah gitu kan. Kita berharap channel ini bisa jadi jembatan bagi anak muda untuk bisa lebih mengarahkan hidupnya dan bisa mencari tujuan hidup, juga bersemangat di dalam pekerjaan atau karir yang sedang mereka bangun. Wah, bagus itu, bagus. Paling kita memulai dengan pertanyaan ringan dulu, Om Fadil. Pertama nih, yang aku rasa penting buat ditanyain, yang bikin penasaran, Om Fadil ini kok bisa bugar sekali, masih sehat awet muda? Itu gimana cara merawat dirinya tuh gimana? Ya, saya sudah tua. Sudah lebih 70 tahun. 71 tahun sekarang. Dan ya alhamdulillah kita rutin aja bekerja. Kemudian dan berusaha sedapat mungkin untuk olahraga. Saya senang olahraga golf, senang diving, senang juga olahraga ringan yang lain seperti jalan. Kalau saya tidak sempat jalan ya saya treadmill di rumah atau di gym, tapi lebih banyak di rumah karena kesibukan-kesibukan yang ada. Kebiasaan untuk olahraga ini saya jaga terus dari dulu. Dan itu konsisten begitu ya? Konsisten tiap hari, sehingga badan kalaupun gemuk lama-lama kurus lagi. Masya Allah. Ada yang menarik sebetulnya. Nah, Iseng aja mau nanya, kenapa sih biasanya tuh pengusaha-pengusaha atau ya orang besar lah gitu ya mainnya golf? Kenapa tuh Om Fadil? ya karena golf itu olahraga yang santai, olahraga yang ringan, dan saya juga dianjurkan olahraga golf karena kita jalan dan tidak memaksakan. Beda sama olahraga yang lain yang memaksakan fisik. Jadi golf ini life exercise. Jadi olahraga dari orang muda sampai orang tua. Orang 80 tahun di Amerika masih ikut turnamen senior golf. Jadi bagus. Kita ini sebetulnya mereferensikan wawancara ini juga di buku Om Fadil yang berjudul Building Legacy ya. Oh iya, saya tulis sampai 1 tahun. Oh, 1 tahun. Menjelang umur 70 tahun itu sudah hampir setahun bukunya. Buku itu menarik karena dari sekian banyak buku Om Fadil itu mengisahkan tentang riwayat pribadi gitu kan. Betul. Dan kita bisa melihat jadinya kan apa nih yang terjadi dan gimana proses Om Fadil ini tumbuh dan akhirnya bisa dibilang sukses lah gitu ya. Nah, yang aku mau tanya tuh adalah Om Fadil ini dulu kuliah sangat aktif sebagai aktivis juga. Kemudian jadi pengusaha yang bisa dibilang usahanya ini sekarang udah jadi multinasional sekarang, PT Bukaka gitu ya. Kemudian jadi menteri, sempat juga jadi eksekutif ya. Ada di MPR terakhir. Gubernur 2 periode. Menteri Perikanan dan Kelautan, DPR juga. Nah, itu semua buah-buah yang dipetik sama Om Fadil dari kehidupan Om Fadil ini tumbuhnya tuh berasal dari masa kecil, keluarga, dan situasi seperti apa sih? Mungkin boleh bisa diceritain. Ya sebenarnya tumbuhnya itu orang terbentuk kepribadiannya itu yang pertama adalah dari rumah keluarga, lingkungan yang dia punyai. Lingkungan itu meliputi apakah dia sekolah, pertemanan, itu yang membuat orang itu tumbuh dan menjadi sesuatu gitu. Nah, saya kebetulan tumbuh di keluarga yang sederhana. Ayah saya seorang pengusaha, tapi juga dai, guru agama gitu. Nah, jadi tapi saya sampai tamat SMA itu terus meneruskan di ITB di Bandung. Di situ saya terasa terbentuk
kepribadian saya karena bergaul dengan berbagai teman dari berbagai daerah, terbentuklah kepribadian dan saya menjadi aktivis di kampus. Waktu aktivis di kampus itu saya sangat terasa manfaatnya. Jadi di ITB itu kita diajarkan program yang kurikulum yang resmi, tapi juga ada ekstramural atau aktivitas yang lain-lain di dewan, English club, tenis, basket dan lain-lain. Jadi banyak aktivitas. Di samping itu kita juga ikut politik di kampus, diskusi, ada macam-macam. Ini membentuk kepribadian saya pada waktu itu. Pada waktu itulah saya kemudian berpikir kalau saya tamat nanti saya tidak akan melamar pekerjaan, tapi saya akan menjadi pengusaha. Maka saya dengan teman-teman Pak Ahmad Kala, Pak Kusnan, Pak Erwin, Pak Azhari membentuk perusahaan PT Bukaka Teknik Utama Industri Permesinan yang semulanya 20 orang tumbuh berkembang menjadi besar. Jadi apa yang dikatakan tadi oleh saudara Hamud adalah terbentuk karena lingkungan. Nah, ini sangat penting yang harus kita punyai. Kita mesti bergaul dengan orang yang benar, bergaul dengan lingkungan yang baik, maka insya Allah kita akan jadi baik. Dari orang tua sendiri, keluarga, siraman-siraman apa yang selalu ditekankan bagi Om Fadel muda ini dulu? Ya sebenarnya dari kakek saya hanya satu. Saudara Fadel, jadilah orang tidak saja hanya membaca sejarah, tetapi membuat sejarah. Nah, itu kan yang menarik. Membuat sejarah artinya kita harus berbuat sesuatu. Kita harus inovatif, kita harus kreatif, mampu buat langkah-langkah terobosan. Nah, itu yang bisa membuat sejarah. Itu menjadi satu dorongan kuat ya untuk maju dalam kehidupan Om Fadel pas. Iya, itu jadi pegangan saya dalam berbuat sesuatu di masyarakat. Satu hal yang menarik juga, kita melihat begini. Untuk sosok ini biasanya nih narasi yang suka muncul saat-saat ini nih di kalangan anak-anak muda ya. Istilahnya nih kayak nih dia kasar, dia sukses, dia kaya, dia bisa bikin usaha ini karena orang tuanya kaya. Oh karena dia memang punya koneksi ini, koneksi itu gitu kan. Tapi sekolahnya bagus segala macam. Tapi Om Fadel ini bukan dari keluarga yang pengusaha memang, tapi bukan yang kaya istilahnya gitu ya. Dan orang daerah lagi. Nah yang kita penasaran cara-cara Om Fadel untuk bisa keluar dari situ dan akhirnya aktif gitu. Karena saya selalu tanamkan di pikiran saya bahwa kalau dia bisa, kenapa saya tidak? Kalau dia bisa, kenapa saya tidak? Maka saya berusaha untuk berbuat yang terbaik menuju ke arah yang bagus, arah yang bisa. Maka saya selalu melihat, oh ini maju, Pak Ciputra. Pak Ciputra juga asal dari daerah, dari Gorontalo, Parigi, datang ke sini tinggal di tamat dari ITB, di bengkel, di garasi. Jadi banyak orang-orang yang berhasil dari usaha yang dirinya dari kecil. Nah, jadi saya mengatakan kalau begitu kita juga bisa. Sama, saya juga dengan teman-teman merasa bahwa kita bisa. Tetapi yang paling inti adalah kita harus memiliki spirit atau semangat atau will atau will power. Itu harus kita miliki dalam diri kita bahwa kita ingin maju. Kita mampu seperti orang itu. Tanamkan di kepala kita dan akhirnya kita akan bisa. Jangan lupa manjadda wajadda. Siapa yang berusaha, insya Allah dia dapat. Biasanya orang yang punya keinginan dan mimpi yang tinggi tuh, padahal biasanya dia punya wawasan yang cukup luas sehingga dia bisa punya bayangan dunia itu bisa seperti apa dan saya bisa seperti apa di dalam dunia yang luas ini gitu.
Nah, wawasan-wawasan Om Fadil ini sebelum masuk kuliah ya, itu didapat dari mana dan sepengaruh apa itu sampai Om Fadil bisa punya mimpi setinggi itu gitu? Wawasan diperoleh ketika saya masih sekolah di ITB. Saya selalu bergaul dengan orang banyak, wawancara orang, kita bikin majalah kampus, saya bikin majalah Saintia, wawancara orang, bergaul ke Jakarta, kita lihat orang-orang ini bagaimana. Jadi terbentuk wawasan itu dari melihat orang-orang maju. Setelah melihat, kita harus punya role model. Role model itu, oh ini maju karena begini, kita pelajari. Terus role model tadi kita ikut orang dia, kita ikut seperti dia gitu. Nah, role model ini paling penting. Banyak orang yang berkembang, ingin maju tapi nggak tahu, nggak tahu. Nah, dia mesti punya role model dulu. Oh si ini, Pak Fadel, dia maju karena dia mulai bekerja, dia bikin pabrik kecil, dia bikin usaha kecil, dia bekerja siang malam, dia bekerja jadi tanpa intinya. Jadi role model itu harus ada, baik orang di nasional maupun internasional. Kalau itu ada, maka dia bisa menempatkan dirinya, membawa dirinya lebih maju lagi. Om Fadil sendiri mentor pribadinya yang memang berhubungan secara interpersonal gitu ya, siapa Om Fadil? Saya kebetulan dulu punya teman-teman banyak. Saya punya teman-teman banyak. Ketika di ITB kita punya kelompok gitu, diskusi. Ketika tamat bikin bukaka itu. Nah, saya, Ahmad, kemudian Azhari, Erwin, Imron, semua diskusi. Tapi dulu saya punya orang yang saya suka bertanya, Pak Burjal Bakri, Pak Imam Taufik, Pak di pemerintah Pak Ginanjar, itu selalu menjadi contoh saya. Oh dia begini, saya tanya sama dia, dia kasih jawaban, saya mikir, saya ambil langkah-langkahnya. Jadi ada juga Pak Yusuf Kala, kakaknya Ahmad, ada Pak Aksa Mahmud. Jadi teman-teman kita ada. Dan terus saya bertanya, terus saya mendalaminya, tambah enti-entinya. Jadi memang Om Fadil ini mencari istilahnya role model dan berusaha mendekatkan diri dengan mereka. Iya, dan akhirnya membentuk diri sendiri. Tetapi yang paling utama, saya adalah orang yang suka belajar. Saya belajar berbagai kursus manajemen di IPPM. Saya mengikuti sampai berbagai-bagai. Sampai saya ke Amerika ambil School of Management di Harvard, di Stanford University. Terus saya belajar untuk membenahi diri saya. Karena saya percaya pada teori, Saudara Hamud. Ini paling penting. Dalam kehidupan saya ingin menyampaikan sebuah konsep yang saya dapatkan dari hidup saya, yang saya pelajari, dan saya pernah tulis dalam beberapa buku saya. Konsep daripada sukses, atau saya menyebutkannya the circle of success. Yang pertama, orang itu harus punya kemampuan. Kalau nggak punya kemampuan, ya nggak ada guna. Dia mesti sekolah, berpendidikan, punya lingkungan. Yang kedua, kesempatan. Kesempatan ada dua cara. Datang kesempatan itu selalu dalam hidup. Tidak pernah orang dalam hidup tidak ada kesempatan. Selalu ada kesempatan. Atau dia membuat opportunity, membuat kesempatan. Jadi yang pertama capability, yang kedua opportunity, yang ketiga strategi. Ini kuncinya. Strategi adalah bagaimana mengatur apa kita mesti buat the next, apa yang kita akan bikin langkah berikutnya. Nah, kalau langkah kita dengan baik, direncanakan dengan baik, akibatnya kemampuan kita naik. Kemampuan kita naik, kesempatan lebih besar. Maka kita mengatur strategi lagi berikutnya. Ini adalah circle of success. Misalnya saya sekolah di ITB, kemampuan saya ada, insinyur. Saya kemudian bikin bengkel permesinan. Maka kesempatan banyak. Bikin mobil-mobil khusus, mobil-mobil tertentu. Lama-lama kita bikin alat konstruksi. Kita ngatur strategi seperti begitu. Akibatnya kesempatan, kemampuan kita makin bagus. Kita punya workshop, bengkel makin besar,
Datang lagi proyek-proyek yang besar dalam bidang permesinan, atur lagi strategi menjadi industri permesinan yang besar sampai kita bikin boarding bridge. Demikian juga saya di dalam hubungan internasional, karena saya punya kemampuan, punya capability, maka saya bekerja dengan Sembawang, dulu dengan Brown and Root, bidang engineering, dengan Schlumberger, itu ada. Akibatnya kesempatan lebih banyak ke saya lagi. Terus saya mengatur strategi. Ini namanya the cycles of success. Sama kita waktu sekolah, ketika sekolah di universitas, kita mesti belajar bahasa Inggris, belajar kemasyarakatan, maka kesempatan datang. Bikin ini, bikin itu, atur lagi strategi, tambah lagi. Ini circle ini yang terus menerus ada. Begitu kira-kira. Itu wah sangat eye opening dan menarik sekali itu sebetulnya konsep itu, dan relevan juga sampai saat ini kan. Saat yang aku mau tanya, saat waktu Om Fadel ini dari sekolah SMA, kuliah, sampai di dunia bisnis pun dan politik, Om Fadel itu sangat amat aktif di organisasi. Iya. Apakah itu bagian dari strategi itu atau gimana? Kenapa kita anak muda nih harus mencontoh bagian apanya tuh dari aktif dari organisasi istilahnya gitu? Organisasi artinya kita bermasyarakat. Kalau kita sekolah jadi aktivis, atur acara-acara, bikin kegiatan yang lain, itu jadi extra moral activities, aktivitas di luar kurikulum. Itu perlu untuk pembentukan pribadi. Nah, saya selalu begitu, banyak organisasi. Jadi tujuannya adalah supaya kita makin matang dalam bermasyarakat. Ketika tamat dari ITB, saya di industri permesinan, kita ikut asosiasi permesinan, ikut HIPMI, himpunan pengusaha muda, ikut Kadin, bergaul, tambah wawasan, tambah kesempatan, itu penting. Jadi jangan hanya yang formal saja, tetapi juga informal ini membentuk kepribadian kita yang lebih baik di masyarakat. Om Fadel di situ bukan cuma sekedar anggota, tapi juga berusaha aktif ya. Iya, harus ada peran lah. Gitu. Kayak di Kadin kalau nggak salah wakil ketua. Terakhir saya wakil ketua umum. Wakil ketua umum. Bidang industri. Oke. Nah itu dia, dari situ sebetulnya berangkat dari berorganisasi ini, kemudian menjadi pengusaha dan akhirnya politisi. Itu kita sebenarnya mau ke sesuatu yang simple sebetulnya, hari-hari aja. Gimana Om Fadel itu memanage waktu dan mekanisme kerja Om Fadel itu seperti apa gitu untuk selalu efektif. Karena biasanya kita berbicara soal hal yang besar, cuma lupa bahwa itu semua bisa terjadi karena hari-hari kita punya sistem. Nah, sistem kerja Om Fadel biasanya gimana gitu? Sistem kita harus terencana. Kita harus punya planning. Minggu ini apa saja, minggu berikutnya apa saja. Hari Senin kita bikin ini. Jam 8, jam 10, terus rutin. Dan kita harus bikin terencana. Jangan kita itu tiba saat tiba akal. Harus terencana dengan baik setiap kegiatan yang kita rencanakan. Itu kita masukin dalam agenda. Saya punya agenda ini, minggu depan bikin begini. Agenda itu lengkap, memang kita sibuk jadinya, tapi terencana. Kesibukan yang terencana itulah adalah tanda-tanda orang yang berhasil. Dan hanya orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sibuk yang punya waktu. Yang lain, kalau dia nggak sibuk, dia punya waktu, duduk aja, rokok, diam-diam, ini itu. Jadi orang sibuk yang ada waktu. Maka orang yang punya waktu itu dia mengatur waktunya. Apabila dia mengatur dengan baik, dia akan sukses. Itu prinsipnya. Menarik sekali. Ini kita mau masuk ke bagian soal, kalau soal Om Fadel sebagai politisi, Om Fadel sebagai pengusaha, dalam waktu yang singkat ini kita biarkan yang nonton coba baca deh bukunya Om Fadel, Building Legacy. Itu sangat lengkap dan menarik. Cuma kita mau ambil serapan-serapan di situ. Om Fadel ini banyak sekali berurusan dengan orang dan komunitas masyarakat, sangat efektif kerjanya gitu kan.
banyak sekali orang percaya sama Om Fadil gitu. Nah, gimana sih prinsip-prinsip Om Fadil ini menjaga kepercayaan orang dan mendeliver, istilahnya ucapan Om Fadil deliver. Itu bagaimana Om Fadil selalu bisa menjaga, membangun trust dan juga selalu menjaga itu supaya orang selalu percaya sama Om Fadil gitu. Yang paling penting dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan dalam ini adalah building trust. Building trust ini adalah membangun kepercayaan orang kepada kita, karena ini kunci segala-galanya. Menjadi pemimpin pun kalau kita berhasil, kita mesti building trust. Nah, jadi untuk membangun kepercayaan tadi, prosesnya adalah itu terjadi karena kita melaksanakan sesuatu secara konsisten. Misalnya bekerja, janji orang tepat waktu. Itu hal yang kecil. Saya perhatikan banyak anak-anak muda janji jam 8, datang baru jam 9. Itu terlambat tanpa ada merasa sesuatu gitu. Jadi hal-hal yang kecil seperti begitu saya selalu jaga. Sampai mereka mengatakan, oh Pak Fadil tuh sudah di dalam darah, always be on time. Nah, itu hal yang kecil. Orang yang tepat, oh iya percaya. Bicara, kemudian kalau kita tidak mampu, kita katakan saya tidak mampu. Saya usahakan bikin begini. Mungkin akan begini. Jadi orang tahu, oh iya. Sehingga orang juga tidak terlalu menaruh harapan yang berlebihan kepada kita. Tapi orang tahu kita memberikan sesuatu. Kemudian kita memberikan alasan kalau bicara itu harus jelas dan tegas. Jangan berbelit-belit gitu. Sehingga timbul kebohongan. Dan jangan berbohong. Harus jujur pada diri sendiri. Jujur dalam banyak hal. Sangat menguntungkan buat menjaga kehidupan kita untuk building trust atau kepercayaan. Kita ada 2 pertanyaan terakhir yang untuk sebagai penutup nih Om Fadil. Boleh. Jadi sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir, aku mau nanya nih, Om Fadil ini kalau aku baca ya dari buku itu banyak banget karir Om Fadil itu yang istilahnya berbisnis tanpa modal atau minim modal gitu. Itu makanya aku tanya kenapa soal trust tadi gitu kan. Cuma sebetulnya itu berulang-ulang sehingga aku rasa ini bukan kebetulan. Ini memang Om Fadil bisa merencanakan, berstrategi supaya bisa membuat sesuatu tanpa banyak modal istilahnya gitu kan. Nah, apa sih yang bisa anak muda contoh dan lihat gitu dari celah-celah apa gitu cara pikirnya supaya bisa membuat sesuatu tapi tidak harus jor-joran keluar duit di awal istilahnya gitulah. Nah, itu ini penting pertanyaannya karena ini berhubungan dengan pertanyaan menjadi pengusaha, menjadi pebisnis. Jadi modal seorang pebisnis tidak semata-mata uang. Itu yang salah. Wah, saya nggak punya modal, saya nggak bisa mulai usaha, tidak punya modal. Itu yang keliru. Ketika saya mengajar di Trisakti, saya bikin kelompok-kelompok 10 orang, saya suruh mereka merencanakan mau bikin apa kalian sekarang. Katakan kalau kalian tamat, oh kita mau bikin ini, kita mau bikin usaha bunga, kita mau bikin usaha kue, kita bikin ini. Terus, tapi mereka tidak mampu melihat langkah berikutnya apa. Berikutnya, saya kasih guidance, saya kasih mentoring, akhirnya beberapa orang berhasil. Apa yang saya katakan? Pertama, modal itu bukan uang, tapi modal adalah kemauan yang sungguh-sungguh yang dia miliki. Yang kedua adalah keberanian dia untuk mengambil suatu langkah. Jadi jangan takut-takut, jangan nggak berani usaha apa juga. Usaha pisang goreng ya, bikin pisang goreng yang bagus, bikin panci yang bagus, minyaknya jangan pakai minyak biasa, pakai minyak yang spesial. Sehingga kita mengatakan minyak goreng kami dari zaitun misalnya. Kemudian digoreng ketika minyak telah mendidih, akibatnya pisangnya berubah daun terigu tertentu. Jadi harus ada sesuatu yang berbeda dibandingkan yang lain, distinguish. Nah, 3 hal inilah yang harus dia miliki
kalau ingin memulai sebuah usaha baru. Jadi pastikan kualitas bagus dan distinguish dan juga Yes. ya selalu mendeliver lah, Iya. jangan over promise gitu. Yes. Ya. Nah, kita mau masuk terakhir ke bagian persimpangan hidup Om Fadil nih. Terakhir, kenapa udah enak nih jadi pengusaha? Kenapa sih harus masuk politik gitu? Politik kan sangat, penuh banyak drama lah istilahnya gitu Iya. ya. Kenapa waktu itu memutuskan masuk politik? Ya sebenarnya saya masuk politik itu kebetulan aja. Pada waktu itu Pak Sudarmono, Pak Ginanjar di Seknek itu mereka memberikan dorongan kepada kita pengusaha-pengusaha pribumi dan mereka suruh saya masuk di Golkar. Tiba-tiba Akbar Tanjung jadi ketua Golkar, saya diangkat jadi bendahara umum. Bayangkan ketika itu saya menerima kepercayaan dari Bambang Triatmojo, anaknya Pak Harto. Uang begitu banyak, organisasi demikian besar, dana yang cukup besar. Ini kan kebetulan saya disuruh. Ya lama-lama akhirnya di Golkar saya ditugaskan oleh partai dan dorongan dari orang tua saya untuk menjadi gubernur Gorontalo. Itu pertama kali saya ke politik praktis, menjadi gubernur di Gorontalo. Satu periode rakyat minta saya maju lagi kedua periode. Akhirnya pemilihan 84%, saya terpilih gubernur kedua. Belum habis gubernur, diambil SBY menjadi menteri kelautan dan perikanan. Maka saya masuk ke politik itu seperti begitu. Setelah itu ya saya ke DPR karena saya ingin masuk di Komisi Keuangan di DPR karena undang-undang mengatakan kebijakan anggaran itu ada di DPR bukan di pemerintah. Maka saya terlibat di situ. Ya akhirnya udah kepalang tanggung, terusin aja terus sampai sekarang di DPD dan wakil ketua MPR saat ini. Mungkin karena melihat manfaat buat masyarakat juga kali ya. Yang paling utama itu artinya bahwa saya bisa menolong banyak orang, terutama masyarakat di Gorontalo dan di beberapa daerah saya bisa bantu, dan juga lingkungan yang ada. Itu tujuan berpolitik dan manfaat yang saya ambil selama ini. Tetapi bisnis juga ada. Saya jalan, anak-anak saya juga jalan. Definisi sukses buat Om Fadil setelah semua ini yang kita bicarakan dan pengalaman Om Fadil, apa sih definisi sesungguhnya menurut Om Fadil? Sukses adalah sebuah perjalanan. Success is a journey, not a destination. Kita salah kalau kita mengatakan, oh saya tujuannya sukses. Apa? Saya pergi ke Banten, ya udah Cengkareng. Tujuan saya ke Cengkareng, sampai sana stop. Tapi kalau sukses itu terus dari masih SMA, masuk ITB, masuk S2 di Amerika, S3 di Gajah Mada University, sekarang mengajar di Brawijaya. Jadi perjalanan dalam bidang akademik ada, usaha juga begitu. Dari kecil bikin makin besar, ribuan orang bekerja. Jadi success is a journey, not a destination. And every time you have to work to make it success. Setiap saat berpikir yang baik sehingga berhasil apa yang ingin kita perbuat. Begitu, Masya Allah. Saudara Hamud. Terima kasih banyak Om Fadil. Ya, Ini kembali kasih banyak. Sejauh ini sangat bersyukur bisa tukar pikiran istilahnya Insya gitu ya. Allah, insya Allah. Kita sangat sarankan sekali lagi coba baca bukunya karena banyak banget yang menarik. Contoh satu aja nih, Om Fadil ini sebelum lulus dari ITB pernah keliling dunia Om Fadil ya, 22 negara. 20 negara meliput universitas di seluruh dunia. Naik mobil Mazda ya. Iya, bersama 3 orang. Ahmad Kala, Erlangga Ibrahim sama saya. Tanpa modal, gimana tuh caranya coba? Sangat brilian. Inovatif. Oke, makasih banyak waktunya. Semoga Makasih. kita bisa ketemu lagi. Terima kasih. Makasih Sampai banyak, jumpa Pak. lagi. Sukses.